Halo, apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama dengan saya, Subki Abdul, dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan juga kegiatan dari para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dan inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Ya, pemirsa, pemerintah kembali menaikkan alokasi anggaran untuk program pemulihan ekonomi nasional di tahun 2021 sebesar Rp699,43 triliun. Meski naik, banyak yang meragukan PEN belum mampu mendorong sektor real dan meningkatkan daya beli yang diharapkan. Pada tahun 2020, pemerintah mengalokasikan Rp695,2 triliun untuk anggaran PEN dan telah terrealisasi sebesar Rp579,78 triliun, telah terserap 83,4% dari pagu yang dianggarkan. Wakil Ketua Komisi 11 Dolfi mengatakan, program stimulus ekonomi yang digulirkan pemerintah dalam PEN diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat sehingga dapat mendukung akselerasi pemulihan ekonomi dan mendorong transformasi ekonomi. Jadi kalau dari sisi pemerintahan sebenarnya kebijakan itu dari segala arah. Dari sisi demand juga diberikan, dari sisi supply juga diberikan. Kemudian dari sisi restrukturisasi, relaksasi kredit juga diberikan. Bantuan modal kerja juga diberikan. Cuman memang situasinya yang tidak memungkinkan. Sementara itu, anggota Komisi 11 Anis Biarwati mengatakan penurunan ekonomi bisa jadi bukti program pemulihan ekonomi nasional belum mampu menggairahkan ekonomi. Jangan hanya anggarannya ditambah namun tidak tepat sasaran. Harus dipikirkan seperti apa dan sejauh mana PEN itu bisa mendongkrak daya beli masyarakat. Jadi walaupun sudah terserap, tapi sisi kualitasnya, kualitas penyerapannya gitu. Jadi bukan hanya sekedar sebar, tetapi kualitasnya apa dan sejauh mana PEN itu bisa mendongkrak daya beli masyarakat. Kan intinya di situ. Nah, di Jawa Timur ini kan juga dari tadi paparan baik dari perwakilan BI, perwakilan maupun OJK. Dari Jawa Timur, Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. BURT DPR RI kunjungi Rumah Sakit Omni Hospital Alam Sutra meninjau kesiagaan pelayanan kesehatan jam kesitama di tengah situasi pandemi COVID-19. Badan Urusan Rumah Tangga atau BURT DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Omni Hospital Tangerang, Banten dalam rangka upaya pengawasan rumah sakit provider yang menyediakan layanan jaminan kesehatan utama atau jam kesitama. Wakil Ketua BURT DPR RI Novita Wijayanti menegaskan antisipasi protokol kesehatan harus diutamakan di tengah situasi pandemi yang belum berakhir. Novita menjelaskan, tak hanya pelayanan, namun juga tenaga kesehatan yang harus diutamakan kesehatannya. Jadi menurut informasi dari rumah sakit itu juga menangani pasien-pasien, tidak menangani ya, tetapi juga antisipasi pasien yang ada sekarang musim COVID ini gitu. Kemudian juga katanya pelayanan, kemudian pengecekan dari prokesnya juga dilaksanakan, serta vaksinnya juga menjadi rumah sakit yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melaksanakan vaksin. Sementara itu, anggota BURT DPR RI lainnya, Indah Kurniawati, menegaskan pentingnya tindakan awal atau screening secara berkala bagi anggota jam kesitama. Peningkatan penanganan lebih dini mampu mengurangi resiko gejala berat bagi pasien yang terkena COVID-19. Lebih baik coverage-nya atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh jam kesitama adalah salah satunya aktif melakukan screening karena itu satu-satunya cara untuk mencegah. Katakanlah dari screening itu ketahuan ada yang positif gitu, itu kan jauh lebih mudah penanganannya kalau dia di posisi yang OTG, yang tidak demam, tidak batuk, tidak pilek. Dari Banten, Mustaqim, TVR Parlemen, melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya. Komisi 2 DPR RI mendorong pemerintah dan juga KPU meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam setiap proses pemilihan umum dan juga kepala daerah, mulai dari kampanye virtual, e-rekapitulasi, dan juga e-voting, sehingga mampu menghemat anggaran negara serta mempermudah masyarakat dalam mengikuti pemilihan umum. Ditemui di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, anggota Komisi 2 DPR RI Sodik Mujahid menyayangkan kampanye online di Jawa Barat masih di bawah 30%. Walaupun angka partisipasi cukup tinggi, namun pengenalan calon serta visi dan misi tidak tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
Bagaimana ke depan pilkada dan pemilu itu menggunakan e-voting, tapi ternyata kampanye saja online itu masih di bawah 30%. Apa masalahnya? Dimulai dari kurang jaringan, ya kan? Tapi yang saya tangkap tadi bukan hanya kurang jaringan, tapi budaya online yang masih harus ditingkatkan. Anggota Komisi 2 DPR RI Aminur Rohman mengatakan, tidak semua elemen masyarakat, apalagi di daerah terpencil, dapat menggunakan media sosial atau teknologi. Menurutnya, masyarakat masih mengedepankan sosialisasi secara tatap muka. Justru masyarakat lebih suka disapa secara langsung. Tapi kondisi pandemik ini perlu ada keterbatasan ya, sehingga di situ coverage sosialisasi kampanye di semua desa, wilayah dan seterusnya ini memiliki keterbatasan. Maka teknologi menjadi alternatif. Tapi jangan satu-satunya, karena tidak semua komponen masyarakat itu bisa mengakses itu. Dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Hilman Hidayat, TVR Parlemen, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria. Di antaranya datang dari DPR RI yang tinjau BPOM serap informasi vaksin COVID-19. Setelah jeda, berikut ini. Pemirsa, Satuan Tugas Satgas Lawan COVID-19 dan juga Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN DPR RI melakukan kunjungan ke kantor Badan Pemeriksa Obat dan juga Makanan atau BPOM. Kunjungan tersebut dalam rangka meninjau kesiapan dan menyerap informasi mengenai vaksin COVID-19. Ditemui usai berdiskusi dengan Kepala Badan POM, Penny Kusumastuti Lukito, beserta jajaran Badan POM di kantor Badan POM Jakarta baru-baru ini, Wakil Ketua DPR RI yang juga Koordinator Satgas COVID-19 dan PEN DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, DPR RI melakukan kunjungan ke Badan POM untuk mengetahui dan menyerap informasi sejauh mana proses-proses yang dilakukan Badan POM uji coba vaksin COVID-19 yang akan diedarkan untuk masyarakat. Dan kami memberikan apresiasi kepada BPOM yang telah memang selama ini melakukan pengawalan, kerja keras dan sungguh-sungguh, sehingga vaksin-vaksin yang memang diperlukan oleh masyarakat sudah ada yang bisa diedarkan, dan sebentar lagi ada beberapa yang juga sedang mengalami fase-fase untuk kemudian diedarkan kepada masyarakat. Kepala Badan POM Penny Kusumastuti Lukito mengatakan dirinya mengapresiasi kehadiran Satgas COVID-19 DPR RI yang telah hadir ke Badan POM dalam memberikan pendampingan dan dukungan mengenai pelaksanaan uji klinik vaksin COVID-19. Kami selalu mendapat pendampingan dan dukungan support dari DPR selama ini tentunya untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan POM dalam menjaga aspek keamanan, mutu, dan khasiat dari vaksin yang diizinkan untuk digunakan dan diedarkan di Indonesia ya tentunya. Zikri dan Denus, TVR Parlemen, melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, Komisi 11 DPR RI mengapresiasi realisasi penerimaan negara berupa penerimaan pajak. Penerimaan negara bukan pajak, bea masuk, dan juga cukai di Provinsi Banten yang rata-rata telah melebihi target dan juga melebihi pencapaian nasional. Ditemui usai melakukan kunjungan spesifik Komisi 11 DPR RI ke Bea Cukai Tangerang, Provinsi Banten, anggota Komisi 11 DPR RI Marinus Gea mengatakan masih banyak potensi pajak yang bisa digali dan dioptimalkan di Provinsi Banten, mengingat banyak sektor industri, bandara internasional, pelabuhan, proyek strategis nasional, dan BUMN. Di tengah pandemi yang sudah melanda Indonesia mulai dari triwulan kedua di tahun 2020 itu, ketika capaian di Provinsi Banten ini bisa mencapai sampai 93% itu, saya kira cukup signifikan dan kita apresiasi ya. Kemudian barangkali yang perlu ditingkatkan, dioptimalisasi bahwa sebenarnya masih banyak potensi-potensi pajak yang belum digali. Marinus melanjutkan, Bea Cukai Banten juga harus melakukan pengawasan yang ketat terhadap barang-barang dari luar negeri yang masuk ke wilayah Indonesia. Pasalnya,
Keluar masuk barang dari dan ke wilayah Indonesia merupakan potensi penerimaan negara yang perlu dioptimalkan. Perlu dilakukan pengawasan yang lebih ketat ya. Walaupun di sisi lain memang kita melihat bahwa di saat pandemi ini banyak keprihatinan, tetapi bukan berarti kita melegalkan. Pada tahun 2020, realisasi penerimaan bea dan cukai Banten sebesar 3,5 triliun atau 1,68% dari total realisasi penerimaan bea dan cukai nasional. Dari Tangerang, Provinsi Banten, Mahir Pratama, TVR Parlemen melaporkan. Memasuki masa reses, Komisi 7 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Blok Southwest Bukit Barisan di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat. Menurut Ketua Tim, Edi Suparno, kunjungan ini merupakan upaya meninjau dan melihat secara langsung Blok Migas Sijunjung agar dapat segera melakukan eksploitasi minyak dan gas yang cukup memiliki potensi cukup baik. Nantinya, DPR akan mendorong PLN, PGN, dan Pertamina untuk dapat membantu mengeksploitasi demi terciptanya ketahanan energi nasional. Potensi gas dapat digunakan sebagai pembangkit listrik terkait dengan masih adanya beberapa kendala. Edi Suparno menegaskan, kendala tersebut akan dibahas di DPR untuk menghasilkan sebuah kesimpulan yang akan ditindaklanjuti. Betapa besar potensi migas yang ada di sini, cadangannya besar, sudah dilakukan eksplorasi dan sudah ada cadangan yang proven, ya, sehingga memang masalah ini adalah masalah bagaimana kita bisa mengeksploitasinya, melakukan monetisasi daripada gas, ada kondensat juga. Sementara itu, Bupati Sijunjung, Yuswir Arifin, menyambut baik tim Komisi 7 DPR RI yang telah bersedia hadir di Kabupaten Sijunjung karena harus melewati jalur yang cukup jauh dan sulit. Untuk itu, dirinya berharap agar Komisi 7 DPR dapat segera merealisasikan dan mempercepat proses produksi Blok Kigas Sijunjung agar dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat Sijunjung dan Sumatera Barat. Peran daripada DPR RI, Komisi 7 khususnya, ini sangat membantu bagaimana bisa merealisasikan bahwa tambang yang sudah mereka olah mulai dari eksplorasi, sekarang sudah eksploitasi, ini kan harus betul-betul jadi terwujud menjadi suatu potensi yang bisa nanti mengangkat ekonomi masyarakat. Dari Sumatera Barat, Rohim Nugraha, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Komisi 8 DPR RI mendesak Wali Kota Tangerang untuk berkoordinasi dengan stakeholder terkait agar pembangunan embarkasi haji atau asrama haji di Kota Tangerang rampung pada tahun 2023. Tim Komisi 8 DPR RI bersama Wali Kota Tangerang, Kementerian Agama, dan DPRD Kota Tangerang meninjau rencana pembangunan embarkasi atau asrama haji di Provinsi Banten. Asrama haji Tangerang ini diharapkan dapat beroperasi pada tahun 2023 untuk meningkatkan pelayanan kepada jamaah haji yang berdomisili di Provinsi Banten. Pimpinan rombongan kunjungan kerja spesifik Komisi 8 DPR RI, Seli Andriani Gantina menegaskan, Komisi 8 DPR RI mendukung penuh pembangunan asrama haji di Kota Tangerang agar pada tahun 2023 dapat dioperasikan sesuai fungsinya. Kita akan mendukung dan mendorong agar sesegera mungkin embarkasi haji atau asrama haji di Provinsi Banten bisa diwujudkan. Sehingga pada tahun 2023 bisa dioperasionalkan sebagaimana mestinya. Dan kita akan mendorong juga kepada Pak Wali Kota untuk sesegera mungkin menyampaikan surat kepada kementerian terkait apabila akan menggunakan aset milik dari AP2, khususnya yang ada di sekitar bandara. Wali Kota Tangerang Arif S. Wismansyah mengatakan kuota haji di wilayah Tangerang mencapai 61.000 dan jumlah jamaah umroh sekitar 600.000 orang. Untuk itu, kedepannya asrama haji ini harus bisa memberikan pelayanan yang baik, bukan hanya untuk calon jamaah haji, tapi juga umroh. Jadi memang semangatnya kita mendorong bukan cuma asrama haji, tapi asrama haji dan umroh, begitu di Kota Tangerang. Lahan itu ada 3 opsinya, ya. Yang satu itu adalah pinggir jalan tol di wilayah Moderland. Yang kedua itu adalah lahan AP2 yang ada di Jalan Garuda. Terus yang ketiga adalah Alam Sutra. Ade Ardiansyah, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria. Pastikan Anda tetap bersama kami.
Komisi 8 DPR RI mendorong pelayanan maksimal kantor urusan agama, salah satunya melalui ketersediaan lahan dan juga rehabilitasi bangunan fisik. Ditemui saat melaksanakan kunjungan kerja Komisi 8 DPR RI ke Kota Bogor, anggota Komisi 8 DPR RI, Maman Imanul Haq menyampaikan, kendala yang dialami KUA dan Kementerian Agama di Kota Bogor, salah satunya terkait fasilitas bangunan fisik. Maman mendorong dilakukannya moratorium peraturan Kementerian Keuangan yang menjadi kendala dalam pembangunan kantor Kementerian Agama dan KUA. Maman juga mendorong pemerintah pusat dan kementerian daerah memberikan hibah kepada kantor Kementerian Agama dan KUA perihal pembangunan fasilitas pendukung pelayanan masyarakat. Kedua, kita pun mendorong pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat untuk memberikan hibah kepada Kementerian Agama dalam pembangunan KUA itu. Karena bagaimanapun KUA adalah garda terdepan kehadiran agama dalam fasilitas masyarakat melaksanakan syariat Islam, terutama soal pernikahan. Itu aja. Meskipun menemui berbagai kendala dalam pelayanan masyarakat, Maman mengapresiasi inovasi KUA Kota Bogor di masa pandemi COVID-19 yang telah menerapkan sistem online. Maman pun mendorong kendala jaringan internet pada sistem online untuk diantisipasi. Itu. Salah satu kendala yang kita ketemukan adalah adanya peraturan Menteri Keuangan. Makanya saya berteriak keras ketika itu untuk melakukan moratorium terhadap peraturan Menteri Keuangan soal pembangunan kantor KUA dan Kemenag. Lahan yang digunakan beberapa KUA di Kota Bogor merupakan tanah pemerintah kota yang belum dihibahkan. Kebutuhan Pemkot atas ketersediaan lahan dan tingginya harga tanah menjadi pertimbangan pemerintah Kota Bogor. Dari Kota Bogor, Helmi Darmawan, TVR Parlemen, melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, Komisi 10 DPR RI mendorong peningkatan prestasi di bidang pendidikan di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, melalui pemberian beasiswa dan juga realisasi program prioritas Merdeka Belajar. Ditemui dalam kunjungan kerja reses Komisi 10 DPR RI ke Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, anggota Komisi 10 DPR RI Andreas Hugo Pariera mengatakan prestasi para pelajar dalam bidang pendidikan wajib ditingkatkan oleh pemerintah. Dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai melalui dukungan anggaran sebesar 20% dari dana APBN maupun APBD. Yang menyangkut anggaran pendidikan itu 20%. Nah, sehingga di daerah juga diminta atau diwajibkan untuk menyediakan di APBD-nya 20% anggaran untuk pendidikan. Nah, memang ada beberapa daerah yang belum mencapai itu atau mungkin juga ada daerah yang nakal. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Hetiva Syaifudian mengemukakan kebijakan nasional dalam sistem pembelajaran jarak jauh di tengah pandemi COVID-19 dan penerapan sistem zona sekolah di berbagai daerah diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan siswa putus sekolah di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki konektivitas wilayah yang luas. Ini banyak sekali masukan-masukan, baik yang terkait dengan kebijakan ya, di masa pandemi misalnya apa yang mereka lakukan di dalam pembelajaran jarak jauh, terutama untuk mengkombinasikan daring dengan luring. Komisi 10 juga telah berupaya membentuk panja untuk memperjuangkan pengangkatan guru honorer menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Dari Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Abdul Ajib, TVR Parlemen, melaporkan. Warta Parlamentaria kita tutup dengan informasi dari Komisi 7 DPR RI yang melakukan kunjungan spesifik ke Kota Semarang, Jawa Tengah dalam rangka membahas rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan dengan para ahli di Universitas Diponegoro Semarang. Anggota Komisi 7 DPR RI Ridwan Hisyam menyampaikan Indonesia mempunyai energi panas bumi yang cukup banyak dibandingkan energi fosil yang merusak lingkungan. Ridwan Hisyam berharap dengan adanya undang-undang ini, maka ada kepastian hukum dari pemerintah maupun investor untuk mengembangkan sumber energi baru dan terbarukan. Kalau cuma namanya energi baru terbarukan, nanti seakan-akan kita cuma menampilkan energinya tapi tidak diolah. Karena ini kan kita termasuk yang tertinggal di dunia kita ini. Padahal potensi kita adalah sangat besar. Seperti contohnya panas bumi. Kita itu cadangan kita itu nomor 1 di dunia panas bumi, Indonesia ini. Tapi belum kesentuh. Padahal itu adalah yang sangat besar. Meskipun memang agak mahal ya. Anggota Komisi 7 DPR RI Saadiah Uluputi mengatakan sumber energi di Indonesia cukup banyak, mulai dari energi matahari, angin, dan laut. Namun potensi ini memiliki kendala yang harus dibenahi. Salah satu kendalanya adalah SDM dalam pengelolaan energi ini.
kata pengelolaan ini kan tidak bisa dipisahkan dari bagaimana SDM itu sendiri gitu. Nah SDM kita untuk mengelola sumber daya, untuk mengelola potensi dan sumber daya energi kita ini sangat dibutuhkan gitu ya. Nah olehnya itu memang ini bagian dari tanggung jawab bersama. Dari Semarang, Domi Titi Heru, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlementaria. Saya Subki Abdul beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.